Masih bersama kami di Good Morning, pemirsa. Sebuah konser amal yang menampilkan permainan angklung ini digelar di Hamburg, Jerman. Suara khas angklung yang berpadu dengan lagu-lagu daerah berhasil merebut perhatian penonton di sana. Ya, komunitas angklung terbesar di Jerman ini sengaja mengadakan konser ketiganya untuk menggalang donasi bagi pengungsi Suriah dan korban perang di Libanon. Suara angklung menggema di Gedung Mirale Saal, Hamburg, Jerman. Alat musik bambu yang cukup populer di Indonesia ini menjadi bagian dari konser amal yang digelar komunitas angklung terbesar di Jerman, Angklung Hamburg Orchestra. Lagu-lagu daerah seperti Bengawan Solo sukses memukau 300 penonton yang hadir menyaksikan konser. Demikian halnya lagu Yamko Rambe Yamko, Jali Jali, dan Angin Mamire. Lagu-lagu asli daerah Nusantara ini seolah menegaskan kecintaan akan tanah air. Sukses dengan konsernya 8 tahun lalu, kali ini Angklung Hamburg Orchestra mengusung konsep berbeda dalam penampilannya. Bertema Around the World and Through the Time, konser angklung disajikan sebagai bagian dari penggalangan donasi. Konser amal yang berawal dari kerjasama antara warga negara Indonesia di Jerman, KBRI, dan PPI di Hamburg ini berisi pentas karya anak negeri dengan memadukan konsep tradisional dan modern secara bersamaan. Alunan musik khas oriental oleh Ziad Kawan, pengungsi dari Suriah, turut dihadirkan. Konser amal ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 3.500 euro atau sekitar 50 juta rupiah. Nantinya donasi ini akan disalurkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan di Suriah dan fasilitas pendidikan anak-anak korban perang yang mengungsi di Lebanon melalui organisasi Islamic Relief Jerman. Vicky Putri, CNN Indonesia. Terharu ya kalau melihat bagaimana musik daerah kita tuh bisa dihargai dengan sangat luar biasa. Betul. Di negara orang begitu kan. Apalagi memang juga ini kan angklung ini musik pentatonis ya, dan jarang sekali ada musik pentatonis sekarang yang dimainkan. Makanya kenapa orang Eropa kalau mendengar musik angklung itu mereka amazed itu apa ya, jadi Terkagum-kagum begitu ya mendengar angklung. Oh, ini nadanya beda ya gitu. Dan juga memang ini komunitas angklung terbesar di Jerman ini ternyata memang sudah beberapa kali menggelar konser. Karena ini juga sudah konser ketiga dan ini konsernya konser amal begitu ya. Dan untuk lebih jelasnya kita telah terhubung melalui Skype dengan Valerie Chandra, Ketua Konser Angklung tahun ini. Ya, di Indonesia kita menyapa Anda dengan sebutan Good Morning. Saya tahu di sana sudah malam dini hari. Apa kabar, Mas Valeri? Good morning, alhamdulillah baik, Mas Prabu, Mbak Anissa. Oke, jadi ini gimana ceritanya, Mas Valeri? Ini ternyata sudah ketiga kali ya konser ini diadakan di Jerman, di Hamburg, dan juga disebut sebagai konser terbesar angklung begitu. Bagaimana sih sebetulnya antusiasme warga Hamburg terhadap musik angklung ini? Ya benar, ini sudah konser kita yang ketiga, tapi ini yang terbesar gitu. Tapi untuk Ya, gimana Mas Valeri? respon dari, halo? Ya, silakan. Ya untuk respon dari penonton sendiri, itu penonton kita cukup beragam, mulai dari diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di Hamburg, dan bahkan dari luar kota pun banyak yang berdatangan, dan masyarakat Jerman yang sudah tahu atau tertarik dengan budaya Indonesia sampai yang baru tahu angklung pun itu datang di acara kemarin. Responnya pun sangat positif. Banyak orang yang menghampiri pemain-pemain angklung setelah acara dan bertanya bagaimana cara memainkan angklung, karena ini kita tahu ini sangat unik gitu, karena tiap bambu yang dimainkan itu berbeda nada gitu. Wah, luar biasa ya. Ya, dan salah satu dari perwakilan Islamic Relief sendiri pun berkomentar bahwa ini adalah konser terbaik yang pernah mereka saksikan gitu.
selain itu kami pun mendapat komentar serupa dari pengelola gedung. Ini menurut kami sangat menarik gitu, karena pengelola gedung ini sudah seringkali melihat dan membantu berjalannya acara konser. Tapi mereka sangat terpukau dengan penampilan konser angklung kemarin ini. Wah, kami Ya, turut dan mereka bangga pun ya. mereka pun berkomentar bahwa mereka belum pernah melihat konser seperti ini. Menurut mereka konser angklung ini sangat unik sekali, dan mereka sangat senang melihatnya dan menginginkan bekerja sama kembali lagi gitu. Mas Prabu, Mbak Nisa. Ya, senang sekali ini mendengarnya. Nah, tapi Mas Valeri, jika kita ini berbicara mengenai konser ketiga ini, konser ini untuk menggalang donasi bagi pengungsi Suriah dan juga korban perang di Lebanon. Ini kita jadi penasaran juga. Biasanya dari tahun ke tahun memang ada bagaimana prosesnya untuk menentukan kemudian ini konser kali ini itu tujuannya untuk apa begitu? Ya, sebenarnya konser kita yang dari dulu-dulu itu memang ini seperti saya sudah bilang tadi, ini konser ketiga kita gitu ya. Dan kita selama konser itu kita memang temanya tetap sama. Jadi tema kita itu menggalang donasi untuk orang yang membutuhkan gitu. Dan yang 2009 itu kita itu waktu itu saya belum termasuk di Angklung Hamburg, tapi saya dengar dari kawan-kawan yang Angklung Hamburg, mereka menggalang dana untuk gempa di Padang waktu itu. Nah, tema yang kali ini kita tetap dengan tema yang sama. Kita menggalang dana untuk pengungsi di Suriah dan Lebanon gitu. Maka dari itu kita sengaja kita pasang tagline juga di situ, Music for Humanity gitu. Jadi di situ kita menanamkan di kepala orang-orang Jerman kalau mereka mendengar angklung itu juga sama aja kayak, oh ini Music for Humanity gitu. Jadi begitu ceritanya. Ya. Luar biasa Mas Valeri. Selamat dan juga sampaikan salam kami sama teman-teman yang bermain angklung di sana ya, membawa nama Indonesia dan juga untuk hal yang positif yaitu Music for Humanity gitu. Semoga sukses acaranya dan juga nanti juga betul-betul bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara di Suriah dan juga di Lebanon. Terima kasih Mas Valeri.